Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, semangat pagi ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan elektrokimia. Elektrokimia itu adalah merupakan suatu sel di mana terjadinya suatu perubahan energi. Elektrokimia ini dibedakan menjadi dua, yaitu sel volatile dan sel elektrolisis. Sel elek itu adalah energi listrik ELEK. Energi listrik berubah menjadi energi kimia. Sedangkan sel volta itu kebalikannya. Energi kimia berubah menjadi energi listrik. Kalau ini energi listrik berubah menjadi energi kimia. Nah, Ibu akan jelaskan di sini tentang sel volta. Sel volta itu adalah suatu sel di mana dia tersusun dari dua sel. Ini selnya Ibu gambarkan seperti ini. Nah, dan di sini kita pasang suatu elektroda. Elektrodanya misalnya di sini. Nah, kita hubungkan dengan kabel untuk mencatat peristiwa energi kimia apakah dia berubah menjadi energi listrik. Itu biasanya di sini dipasang dengan voltmeter untuk mengukur listrik yang mengalir. Untuk menghubungkan kedua sel, karena sel ini tentunya ada larutannya. Nah, di sini ada larutannya. Maka di sini dihubungkan dengan jembatan garam. Jembatan garam itu biasanya terbuat dari pipa, boleh selang yang diisi dengan larutan garam. Kita ambil garamnya misalnya NaNO3. Nah, kemudian kutub-kutubnya ini mau diisi apa? Misalnya mau diisi dengan Ag ya, perak, dan diisi juga dengan nikel. Nah, di sini kita bingung. Ag-nya sebelah sini, nikel sini, atau Ag sini, nikelnya sini. Ag sini atau situ, nikel sini atau situ, kebalikannya. Nah, itu boleh sih mau dipasang di mana aja. Misalnya ya. Nah, Ni akan saya pasang di sini. Kita sudah mengalami kebingungan, kita bisa memilih aja. Ni kita pasang di sini, Ag kita pasang di sini. Nah, maka ini akan kita masukkan larutan, di mana larutan ini harus mengandung unsur yang sama dengan ini, Ni, elektrodanya. Berarti di sini Ni kita pasang Ni2+, atau kita sebut aja bahwa di sini larutannya mengandung NiSO4. Sedangkan di sini kita ambil sulfat ya misalnya. Di sini Ag2SO4. Nah, di sini kalau terionisasi Ni sama Ag ini menjadi Ni2+ dan SO4 2-. Sedangkan ini Ag+ dan SO4 2-. Ini 2 Ag gitu ya. Nah, ini. Kemudian di sini ion sulfat ini akan cenderung mendekat ke sini. SO4 2-, SO4 2-, SO4 2-, sehingga min. Nah, ini dia berperan sebagai kutub negatif. Dan ini larutannya yang berupa Ni2+, ini ya. Ni2+. Berarti ini menunjukkan di sini larutannya, ini ya, larutannya itu larutan yang positif. Karena larutannya positif, maka ini harus dinetralkan ion dari jembatan garam supaya netral, yaitu yang negatif. Berarti kalau yang negatif adalah NO3-. Berarti nanti NO3-nya akan lari ke sini untuk menetralkannya. Nah, karena ini di sini Ni itu akan dengan SO4 2-, maka di sini terjadi adanya suatu aliran elektron, yaitu dari Ni menuju Ag. Nah,
Karena di sini Ni-nya berubah menjadi Ni2+. Elektron 2+ ini lari ke sini, masuk ke sini. Nah, ini kan. Nanti di sini akan ditangkap dengan elektronnya dengan SO4. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena di sini yang Ag plus, maaf, ini akan banyak mendekat ke sini. Ag plus, Ag plus, Ag plus, Ag plus. Nah, sehingga ini bisa dikatakan kutubnya adalah kutub positif. Dan di sini larutannya, ini ya larutannya. Nah, ini SO42-, 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 SO42- ya, SO42-. Nah, ini menunjukkan bahwa di sini larutannya dia bermuatan negatif. Kalau larutannya negatif, udah pasti dia akan dinetralkan oleh dari jembatan garam yang positif, yaitu Na+ akan masuk ke sini. Nah, inilah prinsip kerja dari sel Volta. Nah, sehingga di sini bisa dituliskan bahwa arah aliran elektron itu berasal dari Ni menuju ke Ag. Nanti untuk reaksinya itu adalah reaksi Ni kita bereaksikan dengan Ag plus menghasilkan Ni2+ dan Ag. Nah, ini mengalami terjadi pengendapan. Atau di sini mengalami penambahan massa. Sedangkan yang di sini itu Ni-nya karena prinsipnya Ni ya, Ni di sebelah sini dia menjadi ion. Kalau ion itu larut, berarti Ni-nya mengalami kelarutan ya. Karena mengalami larut, proses peristiwa pelarutan, maka dia mengalami pengurangan massa. Nah, jadi di sini kesimpulannya Ni sebagai kutub negatif, Ni juga yang mengalami pengurangan massa, tapi Ni ini mempunyai larutan yang positif. Kesimpulannya, Ag sebagai kutub positif, Ag mengalami penambahan massa, tapi di sini larutannya dia berubah negatif. Oke, kalau gitu selamat menyimak, mempelajari. Jika ada kesulitan silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.